Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program A Word from Heaven. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan renungan singkat dengan judul Mencari Tuhan. Mendengar judul ini seolah-olah sepertinya Tuhan tersembunyi, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Hari ini kita akan lihat satu bagian firman Tuhan dari Amos pasal yang kelima, ayat 4 dan 5, Alkitab berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Kalau kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, carilah aku maka kamu akan hidup. Ini berbicara mengenai bagaimana aktifnya seorang percaya untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Dan ketika ada orang-orang percaya mencari Tuhan, artinya fokusnya sedang kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa jangan kamu mencari Betel, jangan ke Gilgal dan seterusnya. Ini berbicara bahwa Tuhan tidak menginginkan tempat-tempat khusus untuk beribadah kepadanya, untuk mencari Dia. Tapi yang Dia inginkan adalah bagaimana setiap waktu kita boleh mengalami perjumpaan dengan Dia. Kata mencari itu adalah kata aktif, bagaimana kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, salah satu cara untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah ketika kita memiliki gaya hidup yang menyembah. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ada dua jenis yang namanya tabernakel. Satu tabernakel Musa dan yang kedua tabernakel David atau Daud. Di mana dan apa yang membedakan dari kedua tabernakel ini? Nah, kalau berbicara mengenai tabernakel Musa, di sana ada pelataran, ada ruang Maha Kudus dan ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus. Dan setiap orang tidak berhak masuk ke ruang Maha Kudus dengan sembarangan. Hanya imam-imam yang bisa. Umumnya orang-orang ada di pelataran. Dan ketika seseorang mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka dia memberikan kepada imam-imam. Dan imam-imam itulah yang
yang mempersembahkannya. Bahkan imam itulah yang hanya bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi bagaimana dengan tabernakel yang dibangun oleh Daud atau David? Nah, semua orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus. Jadi ketika kita berbicara hari ini mencari Tuhan, maka salah satu wujud kita mengalami kedekatan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita boleh membawa hidup kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan, mengalami encounter, pertemuan dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan ketika kita sedang mencari Tuhan masuk di dalam ruang Maha Kudusnya, nah ini berbicara bagaimana roh kita dengan roh Tuhan sedang bermanunggal. Kata bermanunggal itu bersatu, united. Dan ketika roh Tuhan dengan roh kita bermanunggal, maka sesungguhnya kita sedang membangun manusia roh kita bukan lagi dalam tingkat jiwa atau perasaan kita, tapi kita sedang membangun manusia roh kita supaya apa? Supaya kita mengalami kekuatan, mengalami kedewasaan dan juga mengalami kemenangan di dalam berjalan bersama dengan Tuhan dalam tantangan yang ada. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang menjadi hasil ketika kita mengalami kemanunggalan, ketika kita mengalami kedekatan dengan Tuhan? Yang pertama, dipastikan bahwa kita memiliki roh yang kuat. Dan orang yang memiliki roh yang kuat, artinya dipastikan diri sana akan mengalami kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, waktu kita bermanunggal mencari Tuhan, maka kita memiliki jiwa yang makin stabil, yang makin dewasa. Nah, karena orang-orang yang dewasa lah yang akan banyak dipercayakan oleh Tuhan ketika seseorang mengalami kedewasaan di dalam dia. Dan saya percaya bukan hanya roh kita yang kuat, bukan hanya jiwa kita yang mulai makin stabil dan dewasa, tapi kita juga memiliki tubuh yang makin segar. Saya percaya orang yang mencari Tuhan, orang yang mengalami encounter dengan Tuhan, maka secara fisik sekalipun mungkin mengalami keletihan, tapi Tuhan bisa sanggup ubahkan dalam kesegaran. Nah, kenapa? Karena kita mengalami manunggal, kita sedang mengalami persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana cara mencari Tuhan? Yang pertama, mari dimulai dari keputusan. Dalam apa? Dalam kerinduan kita. Dan kita berkata, aku perlu Tuhan di hidupku untuk aku mengalami kemenangan, untuk aku mengalami terobosan dalam kehidupanku. Dan ketika kita mulai dengan keputusan, artinya kita berkata, aku ini hidup, tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi aku perlu Tuhan dalam segala waktu, dalam segala musim dalam kehidupanku. Dan yang kedua, ketika kita mencari Tuhan, mengejar Tuhan, kita menyadari bahwa kesadaran akan Tuhan itu, perlunya Tuhan hidup kita menjadi sesuatu yang mutlak bagi kita. Nah, kenapa? Karena kita menyadari bahwa tidak ada pertolongan yang sempurna datang dari dunia ini. Pertolongan yang sempurna selalu dan pasti datang daripada Tuhan. Karenanya sahabat-sahabat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari pada kesempatan ini kita terus boleh mencari Tuhan, mengejar Tuhan, membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari kami perlu Tuhan di hidup kami. Karenanya pada pagi hari ini, kalau Tuhan yang berbicara kepada kami, jangan mengejar Tuhan di Gilgal, di Beersheba, tapi mencari Tuhan dalam kerinduan kami, ingin berjumpa dengan Tuhan. Tambahkan setiap jemaatmu, setiap pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Kalau mereka sedang ada dalam satu pergumulan, jawabannya kami tahu hanya satu. Waktu kami mencari Tuhan, ada kekuatan, ada jalan keluar, dan ada kemenangan yang Tuhan berikan. Dan hari ini kami mengejar Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. God Lovers, diharapkan untuk membagikan link YouTube ini kepada saudara-saudara, kepada kerabat, kepada teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.